Sahabat rahimakumullah, Perang Siffin bukan kisah tentang pedang dan darah semata. Ia adalah kisah tentang luka umat yang paling dalam, perpecahan dari dalam. Di sana yang berhadapan bukan orang kafir dengan kaum muslimin, tetapi sesama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 37 Hijriah, atau tepatnya pada tahun 657 Masehi, terjadi sebuah peristiwa besar yang mengguncang kaum muslimin pada saat itu, yaitu terjadinya perang saudara. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai Efrat, wilayah Siffin, Suriah, dan dua kubu yang bertikai adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang berada di Irak, serta Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an dari Syam. Adapun yang melatar belakangi terjadinya peristiwa perang Siffin adalah di saat wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Muawiyah menuntut qisas atas pembunuh Utsman. Yang ketiga, Ali menilai bahwa penegakan hukum perlu stabilitas umat terlebih dahulu. Yang keempat, perbedaan ijtihad akhirnya berujung konflik bersenjata. Perang berlangsung sengit dan akhirnya memakan banyak korban jiwa. Di saat pasukan Muawiyah mulai terdesak, diangkatlah mushaf Al-Quran di ujung tombak, dan akhirnya terjadilah tahkim atau arbitrasi yang justru memperpanjang konflik. Dan dari sinilah muncul kelompok Khawarij. Sahabat rahimakumullah, Perang Siffin bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah cermin bening yang memantulkan wajah umat di zaman sekarang. Perpecahan dimulai dari sesama muslim. Di Siffin, pedang terangkat bukan melawan kafir, tetapi melawan saudara seiman. Saat ini, pedang itu berubah bentuk, lisan yang saling menghina, jari yang saling menyesatkan, mimbar dan media yang saling menjatuhkan. Umat saat ini tidak lagi saling membunuh, tapi saling melemahkan. Kedua, kebenaran dijadikan alat kepentingan. Mushaf diangkat di ujung tombak, bukan untuk diamalkan, tapi untuk menghentikan kekalahan hari ini. Ayat dipotong, hadis dipelintir, dalil dijadikan senjata debat, bukan petunjuk hidup. Al-Quran dijadikan tameng kepentingan, bukan cahaya persatuan. Yang ketiga, perbedaan ijtihad berubah menjadi permusuhan. Ali dan Muawiyah berbeda ijtihad, bukan berbeda akidah. Namun umat pengikutnya mengkafirkan, memvonis, merasa paling benar. Saat ini, umat mudah pecah hanya karena khilaf furu'iyah, perbedaan metode dakwah, beda pilihan sikap. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan lapang dada dalam perbedaan. Yang keempat, lahirnya kelompok ekstrim. Dari Siffin lahir Khawarij, keras, tekstual, dan merasa paling suci. Saat ini, wajah itu masih ada, mudah menyesatkan, kasar dalam dakwah, miskin hikmah. Agama dijalankan tanpa rahmah. Yang kelima, musuh bersorak saat umat bertikai. Saat umat sibuk bertengkar, musuh tidak perlu menyerang. Mereka hanya menunggu umat. Sibuk saling menyalahkan, lupa membangun peradaban, lalai dari amanah besar. Umat hancur bukan karena kekuatan musuh, tapi karena pertengkaran internal. Sahabat rahimakumullah, Perang Siffin bukan kisah tentang pedang dan darah semata. Ia adalah kisah tentang luka umat yang paling dalam, perpecahan dari dalam. Di sana yang berhadapan bukan orang kafir dengan kaum muslimin, tetapi sesama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesama orang yang sholat menghadap kiblat yang sama. Dan inilah yang membuat Perang Siffin begitu menyayat hati. Perang Siffin mengajarkan kita bahwa fitnah lebih berbahaya daripada musuh di luar. Saat ini pedang memang sudah disarungkan, namun fitnah itu masih hidup
berubah rupa menjadi lisan yang mudah mencela, jari yang ringan menyesatkan, dakwah yang kehilangan adab. Umat hari ini tidak hancur karena kalah perang, tetapi karena lelah bertengkar. Sahabat rahimakumullah, disiplin mushaf Al-Quran diangkat di ujung tombak, bukan untuk diamalkan, tetapi untuk kepentingan serta strategi. Saat ini pun demikian, ayat dibawa kemana-mana, namun sering ditinggalkan maknanya. Al-Quran dijadikan alat memenangkan perdebatan, bukan pedoman menyatukan umat. Sahabat rahimakumullah, Ali dan Muawiyah berbeda ijtihad, bukan berbeda akidah, namun pengikutnya gagal menjaga adab dalam perbedaan. Dari situlah luka itu membesar. Bukankah saat ini kita sering memusuhi hanya karena beda pendapat, memutuskan ukhuwah karena beda cara, merasa paling benar dan paling lurus, padahal perbedaan yang tidak disertai dengan akhlak akan melahirkan kehancuran. Sahabat rahimakumullah, dari perang Siffin lahirlah kelompok yang keras, merasa paling suci, mudah menghakimi. Saat ini kita masih melihat wajah itu, agama yang kehilangan rahmat, dakwah yang kehilangan hikmah. Perang Siffin berbisik kepada kita, umat ini tidak akan runtuh karena musuhnya, tapi karena mereka gagal menjaga persaudaraannya. Mari kita rawat persatuan, belajar berbeda tanpa saling melukai, dan menjadikan Al-Quran sebagai cahaya hidup, bukan senjata konflik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.